Shalom Jemaat MCC BSD, jumpa lagi di program Stretch Short 10 pelajaran yang ke-7. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan untuk setiap kami semakin diperlengkapi dengan pengenalan dan pemahaman yang benar akan Tuhan. Roh Kudus pimpin program kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan yang di rumah, kita akan memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita katakan, Yesus Engkau baik. Haleluya. Oh, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Pujilah Tuhan akan kebesarannya. Pujilah Tuhan akan kebaikannya. Haleluya. Kau mati bagiku, dan ku mau hidup bagimu. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Di dalam hidupku Engkau baik, Yesus Engkau baik. Di dalam hidupku Engkau baik. Kita mau katakan sekali lagi, Kau telah mati bagiku, Kau telah mati bagiku, dan ku mau hidup bagimu. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Di dalam hidupku Engkau baik, Yesus Engkau baik. Di dalam hidupku Engkau baik. Lebih lagi katakan, Yesus Engkau baik. Di dalam hidupku Engkau baik, Yesus, Yesus Engkau baik. Di dalam hidupku ini Engkau baik. Di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini, Yesus baik. Haleluya. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan semakin diperlengkapi. Mari kita sembah Tuhan. Anugerahnya dan kasih setianya, bahkan segala hal yang telah Tuhan buat, adalah selalu yang terbaik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku kagum kasih-Mu, Kau menawan hatiku. Ku suka hadir-Mu, Kau segarkan jiwaku. Ku kagum karya-Mu, Kau sembuhkan sakitku. Ku cinta firman-Mu, Kau pulihkan seluruh hidupku. Haleluya. Ku kagum
Kau segarkan jiwaku, ku kagum karyamu. Kau sembuhkan sakitku, ku cinta firman-Mu. Kau pulihkan seluruh hidupku. Haleluya. Kau pulihkan, Kau selamatkan. Ku kagumkan kasih-Mu. Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kagum kasih-Mu, Kau menawan hatiku. Ku suka hadir-Mu, Kau segarkan jiwaku. Ku kagum karya-Mu, Kau sembuhkan sakitku. Ku cinta firman-Mu, Kau pulihkan seluruh hidupku. Kau pulihkan seluruh hidupku. Kau pulihkan seluruh hidupku. Shalom Jemaat MCC BSD yang Tuhan Yesus kasihi. Kita masih berada dalam sebuah serangkaian pemuritan Stretch Your Tent. Dan hari ini kita akan membahas dalam pelajaran yang ke-7. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mempelajari firman-Mu. Tolong Tuhan biar kami semua boleh terus digerakkan oleh Roh-Mu yang kudus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat iman pengharapan yang kami miliki, kami boleh terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Kami serahkan pemuritan pada pelajaran ke-7 di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pelajaran yang ke-7 ini kita akan fokus pada sebuah topik yang saya beri judul keluarga yang bersaksi. Apa yang dimaksud dengan bersaksi? Saya akan memulai dengan cerita. Tentunya kita semua pernah masuk ke sebuah restoran atau tempat makan, lalu Anda makan makanan yang enak, minum minuman yang enak, lalu kemudian karena enak Anda menceritakan makanan tersebut kepada orang lain. Bahkan Anda mengajak teman-teman Anda, mempengaruhi mereka agar mereka datang ke tempat makan restoran yang sama yang Anda datangi. Kemudian kalaupun Anda juga pernah menonton sebuah tayangan film baik di bioskop atau di rumah, Anda menemukan bahwa film itu bagus, filmnya keren, filmnya berkualitas, maka Anda juga akan bercerita kepada teman-teman Anda dan mengajak mereka untuk menonton film yang sama yang Anda tonton. Bukan hanya itu, ketika Anda liburan pergi ke sebuah tempat di luar negeri dan Anda di sana begitu terinspirasi, begitu bahagia, begitu gembira karena tempatnya indah, makanannya enak, pegunungannya juga bagus, maka Anda akan secara otomatis
menceritakan pengalaman indah Anda ketika liburan kepada orang-orang lain. Dan mungkin Anda juga akan mulai membujuk mereka untuk mendatangi tempat yang Anda pernah datangi. Dan ketika Anda membaca sebuah buku yang menurut Anda juga bukunya berbobot, bukunya menjadi berkat buat Anda, bukunya juga menginspirasi, maka Anda akan mengajak orang lain untuk juga membaca buku yang pernah Anda baca. Jadi itu sebenarnya esensi dari bersaksi. Ketika Anda mengalami sesuatu yang menurut Anda baik untuk diceritakan, maka Anda ceritakan kepada orang lain. Jadi dari cerita yang saya ceritakan ini, saya menarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa definisi dari arti kata bersaksi menurut saya secara sederhana adalah bercerita tentang pengalaman Anda. Baik yang dilihat, didengar, atau yang dialami. Ketika Anda melihat wajah seorang pencuri, maka Anda bisa bersaksi tentang dia. Ketika Anda mendengar seseorang mengatakan sesuatu di saat meeting penting, Anda bisa bersaksi tentang apa yang Anda dengar. Dan ketika Anda mengalami ditolong seseorang, tetangga Anda mungkin, ketika Anda jatuh dari sepeda, Anda bisa bersaksi tentang siapa yang menolong Anda dan bagaimana prosesnya. Jadi apapun yang Anda lihat, dengar, dan alami, Anda bisa ceritakan itu kepada orang lain. Dan di dalam konteks Alkitab, itu disebut sebagai bersaksi. Jadi bersaksi hanyalah sebuah aktivitas atau kegiatan Anda menceritakan tentang apa yang Anda alami dalam kehidupan Anda bersama dengan Tuhan. Kita buka firman Tuhan di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 32 dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kata saksi di sini bahasa aslinya adalah martus. Martus yang berarti seseorang yang mengingat, memiliki informasi atau pengetahuan tentang sesuatu hal. Seseorang yang bisa memberikan informasi, memberikan penerangan, atau mengkonfirmasi sesuatu. Martus. Makanya kalau kita perhatikan dari kata martus ini, muncul kata martir yang ditujukan bagi orang-orang yang menderita kematian sebagai konsekuensi dari pengakuan imannya kepada Kristus. Nah, Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 juga ditulis, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian, maturion ya bahasa aslinya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kisah Rasul 5 ayat 32 juga mengatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Dari beberapa ayat yang kita baca, kita tahu bahwa bersaksi artinya bercerita. Dan lebih dalam lagi dari konteks ayat-ayat yang kita baca, apa lalu yang kita ceritakan? Apa lalu yang kita saksikan? Maka kalau Anda perhatikan bersama-sama dari ayat yang tadi kita baca, ditambah Kisah Rasul 1 ayat 21-22 dikatakan, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi menurut ayat ini dalam perjanjian baru, seorang saksi adalah seseorang yang dapat bercerita atau bersaksi tentang yang pertama, perbuatan Yesus dalam pelayanannya. Mujizat yang dia lakukan, apa yang dia lakukan dalam melayani, waktu yang Yesus berikan saat dia melayani kepada orang lain, kepeduliannya, cara Yesus berkomunikasi, kepemimpinan dari Yesus, tanggung jawab yang dia lakukan. Jadi saudara, Anda bisa bercerita tentang perbuatan Yesus dalam pelayanannya. Yang kedua, Anda bisa bersaksi tentang kematian Yesus. Proses penangkapan, penderitaan badani yang dia alami, saat disalib apa yang dia lalui, bahkan saat dia diturunkan dari salib dan dia dikuburkan. Dan yang ketiga, bukan hanya perbuatan Yesus dalam pelayanannya, bukan hanya kematiannya, tetapi kebangkitannya. Bagaimana Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari ketika dia dibangkitkan.
Bagaimana Yesus menunjukkan lubang di tangan dan lubang di perutnya. Kebangkitannya disaksikan dan diceritakan. Jadi untuk lebih sederhana, kalau Anda bertanya apa yang perlu saya saksikan, untuk lebih sederhananya lagi, yang dikabarkan, yang diceritakan oleh saksi Kristus adalah kebenaran Injil. Apa itu kebenaran Injil? Injil adalah Tuhan menyelamatkan manusia yang berdosa melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Dia melayani, dia berbuat baik, dia berbuat mujizat. Dia datang ke dunia, dia mati di kayu salib menebus dosa kita, dan dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Itulah kebenaran Injil. Jadi Injil sederhana adalah Yesus datang ke dunia, menyelamatkan orang berdosa dengan cara mati di kayu salib dan bangkit kembali memberikan kita hidup yang kekal. Nah, jadi untuk menjadi saksi Kristus, Anda perlu memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Dia. Untuk Anda bisa bercerita tentang apa yang Anda lihat, dengar, dan alami bersama dengan Yesus, Anda perlu mempunyai sebuah pengalaman khusus. Pengalaman yang bukan kata orang, pengalaman yang bukan menurut cerita orang, tapi pengalaman yang benar-benar Anda alami secara pribadi dengan Dia. Nah, namun pertanyaannya, mengapa masih banyak juga orang-orang Kristen di luar sana yang tidak mau bersaksi atau yang belum bersaksi? Padahal bersaksi adalah sekedar bercerita. Seperti kita bercerita makanan yang enak, film yang bagus, buku yang bagus, tempat liburan yang menyenangkan, Anda menceritakan dengan mudahnya kepada orang lain. Tapi mengapa menceritakan tentang pengalaman Anda bersama dengan Tuhan sepertinya cukup berat. Sehingga beberapa orang tidak rajin bersaksi, bahkan menolak untuk bersaksi. Nah, saya temukan paling tidak ada 3 penyebab mengapa seseorang tidak bersaksi. Mengapa sebuah keluarga jarang bersaksi. Yang pertama, bisa jadi karena tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan, apa yang mau diceritakan? Tentunya tidak akan pernah ada. Yang kedua, penyebabnya adalah tidak berani bercerita. Mungkin karena takut. Bisa jadi ketakutan mereka sebenarnya tidak akan terjadi. Kalau Anda bercerita tentang makanan enak, mengapa Anda tidak takut ditolak? Ketika saya bercerita betapa Tuhan memulihkan saya. Ketika saya dari orang yang bandel, orang yang nakal, orang yang berbuat jahat. Lalu saya bercerita bahwa ketika saya kenal Yesus, hidup saya berubah. Menurut saya, itu bukan sesuatu hal yang perlu ditakuti. Ya betul, kita perlu tahu konteks, waktu, bagaimana cara berceritanya. Tapi yang jelas adalah kita bisa memilih waktu yang tepat, situasi yang tepat. Tetapi bukan berarti bahwa kita takut dan tidak bercerita apa-apa. Dan penyebab yang ketiga yang saya pelajari, mungkin tidak mengerti bahwa bersaksi adalah bagian dari menginjil yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid, untuk mengajar mereka, untuk menginjil tentang kebenaran. Bersaksi adalah bagian dari penginjilan. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan kalau Anda mau, lalu kalau tidak Anda boleh tidak lakukan. Bukan. Nah, mungkin kesadaran ini yang tidak ada di dalam diri orang Kristen. Bahwa bersaksi itu sebuah aktivitas yang wajib yang seharusnya dilakukan oleh kita orang percaya. Apalagi bagi kita yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, saya memotivasi mendorong kita semuanya. Mari sebagai satu keluarga, kita bersama-sama serentak dan serempak untuk mau menjadi berkat, yaitu lewat kesaksian kehidupan kita. Karena saya percaya setiap Anda pasti punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Setiap Anda pasti punya cerita. Dulu ketika Anda belum percaya kepada Tuhan. Dulu hidup Anda ketika belum mengenal kebenaran. Dan bagaimana prosesnya tatkala Anda menerima Yesus dan apa dampak kehidupan bersama dengan Kristus sampai hari ini. Oh, saya yakin sekali ada banyak cerita yang bisa diceritakan. Mungkin justru waktunya yang tidak cukup untuk menceritakan pengalaman Anda bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, di tengah-tengah kesaksian kita, di dalam proses Anda bersaksi kepada orang lain. Nah, saya ingin memberikan 3 peran kesaksian.
3 peran bersaksi. Artinya tatkala kita bersaksi, apa saja sih yang terjadi dalam kehidupan kita? Apa saja manfaat bersaksi? Apa saja pentingnya bersaksi? Maka 3 hal yang saya mau sampaikan hari ini, Anda bisa catat baik-baik dan sambil lihat ke slide. Yang pertama, manfaat atau peran kesaksian orang percaya adalah yang pertama, membangun iman pribadi. Oke, saya ulang lagi. Ketika Anda bersaksi, maka Anda sedang membangun iman Anda sendiri. Dengan bersaksi Anda semakin meneguhkan keyakinan, iman, kepercayaan, pengharapan Anda kepada Tuhan. Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Saat Anda bersaksi, Anda sedang melucuti kebohongan iblis. Saat Anda bersaksi, Anda sedang melucuti ketakutan, kekhawatiran, keraguan, kegentaran yang iblis tabur dalam kehidupan Anda. Karena ketika Anda bersaksi, Anda menceritakan perbuatan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan. Anda menceritakan mujizat yang pernah Tuhan berikan kepada Anda. Anda menceritakan mengingat kembali perbuatan dahsyat Tuhan menolong hidup Anda. Dan seketika juga saat Anda mengingat-ingat apa yang Tuhan pernah lakukan. Saat Anda menceritakan kebaikan kuasa Tuhan. Maka semua kekhawatiran, ketakutan langsung hilang, lenyap. Firman Tuhan berkata, dengan perkataan kesaksian kita mengalahkan kuasa iblis. Kita mengalahkan kuasa kegelapan. Bahkan Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saat Anda mendengarkan diri Anda bersaksi, saat Anda mendengarkan diri Anda mengutip firman Tuhan, saat Anda mendengarkan diri Anda mengatakan kalimat-kalimat kebenaran yang berasal dari Alkitab, menceritakan pengalaman iman Anda bersama dengan Tuhan, Anda sedang membangun diri Anda sendiri. Karena iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika Anda terus berkata-kata kebaikan tentang Tuhan, Anda mengulang janji Tuhan, Anda menceritakan pengalaman Anda dengan Tuhan, sejauh ini Tuhan telah membawa kehidupan saya, maka Anda akan semakin dikuatkan oleh cerita Anda sendiri. Jadi, jika Anda rajin bersaksi, maka Anda akan terus membangun iman pribadi Anda sendiri. Yang kedua, ternyata ketika Anda bersaksi, maka Anda bisa menguatkan iman orang lain. Tentunya saya percaya setiap kita ingin menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya kita ketahui bahwa kadang-kadang seseorang mempunyai iman yang kuat, tiba-tiba ada masalah, persoalan, tantangan, imannya menjadi drop. Ya, mulai berdoa, mulai berkurang, mulai harapannya kepada Tuhan mulai berkurang, mulai tidak lagi datang ke gereja, mulai meninggalkan baca Alkitab. Nah, ketika Anda bersaksi sebagai sebuah keluarga, bahkan suami bersaksi kepada istrinya, istrinya bersaksi kepada anak-anaknya, dan di dalam keluarga itu terjadi saling bersaksi, ketika Anda bercerita, bersaksi tentang pengalaman Anda dengan Tuhan, bukan hanya membangun iman Anda sendiri, tetapi juga menguatkan iman orang lain. Oke? Nah, saudara, kalau kita perhatikan bersama-sama, kita kembali mengingat cerita di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30. Kita tahu bahwa Musa mengutus 12 pengintai, ya, dan kita tahu bahwa 10 pengintai mereka bercerita, di mana ceritanya menimbulkan kegalauan, cerita yang menimbulkan ketakutan, cerita yang menimbulkan rasa takut yang sedemikian rupa sehingga bangsa Israel akhirnya semuanya tidak berpengharapan. Namun ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang mengamati tempat yang sama, namun menceritakan cerita yang berbeda. Cerita ini yang kemudian disampaikan, namun karena mereka hanya berdua, akhirnya masyarakat atau rakyat atau bangsa itu, atau mungkin termasuk Musa, lebih mempercayai cerita yang menakutkan dari 10 pengintai. Dan cerita yang membangkitkan iman dari Yosua dan Kaleb mungkin tidak mereka dengar. Padahal cerita mereka sangat-sangat membangkitkan iman. Namun hari itu pilihan mereka adalah memilih mendengarkan kepada yang menghancurkan iman, bukan kepada yang membangkitkan iman. Saudara dengar baik-baik. Cerita kehidupan Anda bersama dengan Kristus, ketika Anda ceritakan kepada orang lain, itu akan memberikan
kebangunan rohani bagi orang yang mendengarkannya. Mari kita baca Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat ke-30, Anda bisa lihat di slide. Bersama-sama mari kita baca. Dikatakan firman Tuhan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dan kita tahu semua, Yosua dan Kaleb bercerita bahwa tempatnya bagus, tanahnya subur, dan luar biasa baiknya. Dan akhirnya Kaleb mendorong mereka, ayo kita maju bersama-sama. Tuhan pernah tolong kita, Tuhan pasti akan tolong lagi. Tuhan pernah belah lautan buat kita, Tuhan pasti akan bisa menolong lagi. Tuhan kirimkan mana di surga, Tuhan perhatikan pelihara hidup kita. Masakan sekarang Tuhan tidak pelihara. Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti mengenapi. Saudara, ketika Anda bersaksi, Anda memberikan vitamin kerohanian buat orang lain. Anda memberikan suntikan iman kepada mereka yang lemah imannya. Jadi ketika di dalam sebuah keluarga Anda rajin setiap hari, setiap minggu saling bersaksi, bercerita perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, sebenarnya Anda sedang membangun kerohanian keluarga Anda. Dan saudara, kesaksian adalah firman Tuhan yang telah hidup. Kesaksian adalah firman Tuhan yang hidup, yang telah menjadi pengalaman nyata dan membuktikan bahwa firman-Nya memang benar dan kehadiran Tuhan memang dapat dirasakan dan dialami. Jadi saudara, ketika Anda bersaksi, Anda sedang menguatkan iman Anda sendiri. Anda mendengar diri Anda berbicara, Anda mengingatkan diri Anda sendiri. Tapi ketika Anda bersaksi, Anda juga sedang membangun iman orang lain. Siapapun yang mendengar tentang cerita perjalanan rohani Anda bersama dengan Tuhan Yesus, mereka akan beroleh kekuatan kembali. Mereka akan berpikir, kalau Tuhan menolong dia, maka Tuhan pasti juga bisa menolong saya. Kalau Tuhan memberkati dia, maka Tuhan bisa memberkati saya. Kalau Tuhan memberikan mujizat kepada dia, maka Tuhan yang sama pasti akan memberikan mujizat kepada saya. Dan yang terakhir, apa peran kesaksian dalam kehidupan kita? Yang terakhir adalah bukan hanya membangun iman Anda sendiri, bukan hanya membangkitkan iman orang lain, namun kesaksian bisa menyelamatkan orang yang belum percaya. Dengan bersaksi, Anda sedang menceritakan kasih Tuhan yang begitu besar kepada orang lain, yaitu tentang pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Mari kita baca Roma pasal yang pertama ayat 16, dikatakan, sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Anda perhatikan garis bawahi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ketika Anda bersaksi, bercerita tentang Injil, tentang Yesus datang ke dunia, tentang Yesus menghapus dosa dunia, Yesus menanggung dosa kita, dan dia mati di salib dan dibangkitkan kembali. Itu bukan cerita sepele, itu bukan cerita isapan jempol, tapi itu cerita yang punya kekuatan, yang bisa menyelamatkan orang berdosa, menyelamatkan orang dari api neraka, membawa orang kepada kehidupan yang kekal. Sudah dengar baik-baik, ketika Anda bersaksi, Anda sedang dalam sebuah misi menyelamatkan orang yang belum percaya. Nah, apakah Injil itu? Injil itu sederhana, mari kita baca lagi 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dikuburkan dan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah pesan keselamatan. Itulah pesan yang perlu kita saksikan kepada orang di luar sana yang sedang mencari keselamatan, yang sedang mencari surga, yang sedang mencari pertolongan atas keselamatan jiwanya, mencari pertolongan di luar kekuatan manusia. Disitulah cerita dan kesaksian Anda bisa menjawab mereka. Gereja dipanggil untuk melanjutkan menjadi saksi hingga ke ujung bumi, sampai segala suku bangsa menerima pemberitaan Injil ini. Jadi saudara, kalau Anda perhatikan generasi sebelum kita, para rasul-rasul, gereja mula-mula, mereka telah memberikan teladan kesetiaan untuk kita semua ikuti. Semua mereka bersaksi
Semua mereka bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan. Semoga generasi kita dan generasi setelah kita juga akan setia bersaksi tentang Kristus. Inilah esensi dari Injil. Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib menebus dosa kita. Tapi dia tidak mati selama-lamanya. Dia dibangkitkan. Karena dia bangkit, maka dia bisa memberikan kehidupan kepada kita juga yang percaya kepada dia. Saudara, saya ingin bacakan sebuah statement yang saya tulis. Orang akan menilai berharganya berita yang Anda ceritakan dari pengorbanan yang berani Anda berikan. Saudara, jika Anda yakin dan Anda sadar bahwa Injil sangat teramat berharga untuk diceritakan kepada orang lain. Sehingga orang yang mendengar cerita Injil ini bisa mendapatkan keselamatan jiwanya. Jika itu berharga, maka Anda akan siap sedia berkorban apapun. Anda tidak akan takut, Anda tidak akan malas, dan bahkan Anda akan giat melakukannya. Saya mendorong setiap keluarga Gereja MCC BSD. Mari kita saling mendorong satu sama yang lain. Di dalam keluarga kita masing-masing. Untuk kita getol, untuk kita rajin, untuk kita senantiasa bersaksi. Gampang, bersaksi itu hanya bercerita. Menceritakan apa? Menceritakan pengalaman kita bersama dengan Yesus. Menceritakan apa? Menceritakan Injil. Apa itu Injil? Yesus mati di salib menebus dosa kita. Semoga kita semuanya bisa melakukan misi ini bersama-sama dan menjadi berkat di luar sana. Perhatikan baik-baik, dengan bersaksi itu akan membangun iman saya pribadi. Dengan bersaksi Anda membangkitkan iman orang lain. Dengan bersaksi Anda menyelamatkan mereka yang belum percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tolong kami setiap keluarga di tempat ini, untuk kami menerima berkat firman-Mu ini. Dan terus mulai menjadi pesaksi-pesaksi yang terus bercerita tentang pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Dengan sebuah tujuan bahwa Injil itu tersampaikan sampai ke ujung dunia. Dan biarlah mereka yang mendengar pemberitaan tentang Injil boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan kepada para setiap murid yang percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.